Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adanillahu wa iyyakum minal bid'i wa minadh dhalalati wa minan nar. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa mempersiapkan diri dengan ketakwaan yang hakiki dan ketakwaan yang sejati. Tidak ada perbekalan yang lebih menyelamatkan seorang hamba daripada bekal ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Dan dengan ketakwaan inilah seorang akan selamat di dunia serta selamat di akhirat kelak. Selamat di sebuah momen yang sangat menakutkan ketika manusia melewati sirat yang Allah pancangkan di atas neraka jahanam, yang lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada rambut. Dan setiap kita akan melewati sirat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa im minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharudz zalimina fiha jisiya." Dan tidak ada satupun dari kalian melainkan akan melewati sirat tersebut. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa, dan kami akan biarkan orang-orang yang zalim berguguran ke dalam neraka jahanam. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa selalu mengingat-ingat nikmat Allah tabaraka wa taala yang Allah berikan kepada kita. Nikmat keberadaan syariat, nikmat keberadaan agama yang mulia ini, agama yang telah Allah sempurnakan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama Islam ini untuk kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Islam telah sempurna. Tidak ada segala aspek apapun menyangkut kehidupan manusia, baik yang halal maupun yang haram, melainkan Islam telah menjelaskan. Bukan cuma yang halal dan haram, bahkan perkara yang masih tersamar, yang kadang-kadang manusia bingung apakah dia harus mengambil atau tidak, harus menjalankan atau tidak, harus memakannya atau tidak. Syariat Islam pun telah menjelaskan. Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Innal halala bayyin wa innal harama bayyin." Sesungguhnya yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas. Perkara-perkara yang halal telah jelas dalam syariat ini. Dan perkara-perkara yang haram telah dijelaskan di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW. Maka hendaknya kita sebagai seorang mukmin berusaha berhati-hati mencari yang halal dan meninggalkan keharaman-keharaman yang Allah haramkan. Dua hal ini amat jelas bagi manusia. Namun di sana ada perkara ketiga yang dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa bainahuma umurun mushtabihat. Dan di antara halal dan haram ada perkara yang masih samar. Perkara yang masih kadang sebagian manusia bingung
Apakah ini halal hukumnya ataukah haram? Kebingungan ini bersumber ketidakadaannya ilmu syar'i. Karena tidak mau belajar tentang Islam, tidak mau belajar tentang fikih, tidak mau belajar tentang ilmu akidah, ilmu tafsir, ilmu hadis dan seterusnya. Kemalasan untuk belajar inilah menyebabkan sebagian orang bingung terhadap suatu masalah. Satu sisi dia ingin mengambilnya tapi dia khawatir jatuh kepada keharaman. Satu sisi yang ingin meninggalkan namun dia khawatir ketika dia tinggalkan ada keuntungan besar di situ. Maka inilah yang disebut dengan perkara syubhat. Perkara yang terkadang masih meragukan, perkara yang masih samar bagi sebagian manusia, tapi tidak bagi orang-orang yang berilmu. Tidak bagi orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu mereka mengetahui perkara tersebut karena mereka tahu tentang dalilnya, tahu tentang hukumnya. Sementara orang-orang yang tidak berilmu akan menjadi samar permasalahan tersebut. Oleh karena itu, tatkala seseorang dihadapkan sebuah hal yang dia tidak mengerti, syariat Islam telah memerintahkan untuk bertanya kepada ahli ilmi. Tidak dibiarkan dia di atas kebodohannya, ketidaktahuannya, tapi dia segera bertanya dan berkonsultasi kepada ahli ilmi, kepada para ulama. Tidak berdiam diri, tidak berpangku tangan. Nabi kita SAW mengatakan innal ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewarisnya para nabi. Allah tabaraka wa taala juga berfirman fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada para ulama jika memang tidak tahu. Tidak diam, tidak berpangku tangan. Bertanya kepada para ulama di hadapan kita. Belajar. Karena belajar ini wajib atas setiap muslim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim, jemaah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Namun ketika dia tetap masih samar terhadap hukum tadi, masih bingung terhadap perkara syubhat tadi, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengarahkan famanittaqash syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdih. Barang siapa menjauhi perkara syubhat, maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Maka inilah cara yang paling aman. Ketika seorang ragu apakah ini halal atau haram dan tetap belum jelas bagi dia hukumnya, maka yang lebih utama dia berhenti, dia tidak melakukannya, dia tidak mengambilnya sampai jelas bagi dia hukumnya. Dia ragu terhadap sebuah muamalah, terhadap sebuah bisnis, apakah halal ataukah haram, dan sampai sekarang belum jelas hukumnya, maka jangan dia amalkan sampai jelas hukumnya. Dia ragu terhadap sebuah makanan, apakah saat ini dia harus konsumsi atau tidak, maka ketika ragu, tinggalkan dulu sampai jelas hukumnya. Ambil yang jelas-jelas halal saja. Atau dalam urusan-urusan lain, yang seorang ragu, apakah dia harus mengambilnya atau tidak, apakah dia harus mengambil upah itu, apakah dia harus mengambil bisnis tersebut atau tidak misalkan, sementara perkaranya masih syubhat, maka hendaknya dia tinggalkan terlebih dahulu sampai jelas baginya hukum halal dan haram. Kenapa? Sebab siapa yang menjauhi perkara syubhat, perkara yang samar, maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak peduli dengan syubhat, dia sambar perkara syubhat, dia ambil perkara syubhat, dia tidak peduli, yang penting untung dunianya, faqad waqa'a fil haram. Suatu saat dia akan jatuh kepada keharaman dan dia tidak akan mampu keluar dari keharaman tadi. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Disinilah perannya hati. Hati kita adalah merupakan benteng utama untuk menyaring hal-hal di hadapan kita. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram jelas, dan yang meragukan tinggalkan untuk kebaikan agama dan kehormatan kita sampai jelas sebuah hukum. Oleh karena itu, salah seorang cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, hafidtu min Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku hafal dari kakekku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebuah sabda yang mana beliau menasihatkan, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un astaghfirullahal azim li wa lakum innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wali salihina wala udwana illa ala dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in. Ma min khairin illa dallana alaihi wa ma min syarrin illa hadzarana min. Salawatuhu min rabbih wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Demikianlah ma'asyiral muslimin, sebagai seorang mukmin kita adalah orang yang selalu berhati-hati, selalu mengambil yang terbaik, memilih yang terbaik, dan meninggalkan hal-hal yang masih meragukan, karena keraguan-raguan akan mengantarkan kepada dosa dan perkara-perkara syubhat, perkara-perkara yang tidak jelas. Ketika kita tidak berhati-hati akan menjatuhkan kita kepada perkara yang haram. Kemudian pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, marilah kita senantiasa merenungi ayat dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, tatkala disuruhkan kepada kalian panggilan kepada salat Jumat, maka segeralah untuk datang ke masjid dan tinggalkanlah transaksi jual beli. Sebagian kita mungkin ada, na'udzubillah, yang belum pernah membaca sama sekali surah Al-Jumu'ah ini, ayat ini. Allah memerintahkan agar ketika terdengar azan bersegera, jangan berlambat-lambat. Namun kita saksikan sampai khutbah kedua ini terkadang ada sebagian jamaah yang masih baru berangkat ke masjid. Apa yang menjadi penghalang kita, ma'asyiral muslimin? Allah perintahkan dalam Al-Quran ini agar kita bersegera, tidak berlambat-lambat. Apa dunia menyebabkan kita lalai? Dunia nanti akan kita tinggalkan mati. Sementara amal soleh yang akan menemani kita di alam kubur kita. Perintah Allah Subhanahu wa taala, fas'au ila dzikrillah, segera penuhi panggilan Allah, tidak berlambat-lambat. Karena pemenuhi panggilan Allah, Allah wajibkan dalam Al-Qur'an ini. Maka tinggalkan segala macam transaksi, jual beli kah, pekerjaan kah, apapun. Kalau sudah Allah panggil kita, segera kita datang ke masjid ini untuk sholat Jumat. Ma'asyiral muslimin, bayangkan ketika yang memanggil kita adalah bos kita, maka kita akan bersegera memenuhi panggilannya. Kita akan cepat-cepat memenuhi panggilan bos kita. Kita khawatir kita akan kena punishment, akan kena berbagai macam konsekuensi yang tidak kita harapkan. Tetapi ini yang memanggil adalah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, adakah yang lebih besar daripada Allah? Adakah yang lebih berkuasa di dunia ini daripada Allah? Dan tiada yang lebih berkuasa dan menguasai alam semesta ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluknya di bawah kehendak Allah, di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Lalu masihkah kita berlambat-lambat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, sebagaimana di kesempatan Jumat yang mulia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumat ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna afdhala ayyamikum yaumul jum'ah wa aqsiru alayya minas shalah fa inna salatakum tabluhuni haitsu syi'tum. Sesungguhnya tidak ada yang lebih mulia daripada hari Jumat ini. Oleh karena itu perbanyaklah oleh kalian salawat, perbanyak salawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku, kata beliau, dimanapun kalian berada. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wardallahumma an ashabihi ajma'in wa an khulafaihil arba'ah Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa anna ma'ahum bi'afwika wa judika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa dila syirka wal musyrikin a'da'aka wa a'da'ad din. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ansuril muslimin al mujahidin al mukhlisina fi sabilika fi kulli makanin ya rabbal alamin. Allahumma ansurhum fi Filistin, Allahumma ansurhum fi Filistin, Allahumma ansurhum fi Filistin, Allahumma ayyidhum binasrika, Allahumma dammir a'daka a'da'ad din minas sahyuniyah wa man a'anahum minal kuffari, Allahumma dammirhum innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimussalah.